Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rohani dari SD SMPN 1 Atas 2 Kediri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lombok Barat. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1.A-8 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, Bapak Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan Ingarso Suntologi, di depan memberikan contoh atau Ing Madyo Mangun Parsu, di tengah-tengah memberikan semangat. Putwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana yang pertama adalah menuntun. Menuntun adalah segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kodrat anak. Potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dimiliki. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah. Yang keempat, bukan tabula rasa. Pada dasar pemikiran ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti di sini watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Hajar Dewantara lewat pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang hidup dan pembelajaran itu sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah di kurikulum
serta nilainya mampu melampaui KKM. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil, tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap diri sendiri dan penilaian antar didik atau penilaian antar. Selanjutnya, kegiatan belajar selalu dilaksanakan dalam kelas. Padahal, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di luar ruang kelas. Guru dapat mengajak siswa berkeliling lingkungan sekolah untuk mengamati lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kegiatan pembelajaran yang bervariatif akan memotivasi siswa secara aktif, sehingga hasil yang diperoleh siswa akan maksimal, dan guru harus mampu mendesain pembelajaran yang membuat siswa memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi. Saya tidak menyadari apa yang benar-benar siswa butuhkan dan kendala yang mungkin adalah wujud inovasi. Seharusnya guru pintar merancang tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa sekaligus tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal dan mengurangi beban siswa saat mengerjakan tugas, terutama beban secara psikologis. Selanjutnya, rendahnya motivasi atau tidak adanya minat siswa dalam belajar. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran, anak-anak banyak yang mengantuk, lesu, dan kurang fokus dalam belajar. Pertanyaan yang kedua yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari ini modul 1.1 adalah menuntun. Dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-cita menjadi manusia unggul, dan siswa seharusnya dijadikan subjek yang memegang peran penting terhadap jalannya pembelajaran. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat menghargai karakteristik peserta didik untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Saya akan lebih fokus terhadap keterampilan abad 21 dan perubahan budi pekerti agar tercipta profil Pancasila. Yang kedua, saya akan lebih mengenal bakat anak dan minat anak didik agar bakatnya berkembang. Yang ketiga,
mengemas pembelajaran secara baik agar motivasi belajar siswa meningkat. Keempat, saya akan lebih memahami karakter setiap siswa dan keunikan masing-masing. Yang kelima, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik. Keenam, saya akan menciptakan kedekatan secara emosional dengan siswa dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Tujuh, saya akan memasukkan unsur permainan dalam belajar karena kodrat anak adalah bermain. Terakhir, mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang telah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Pendidikan sejatinya adalah hamba. Demikian ilustrasi diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.